Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah Majlis Taklim Al-Ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita pagi ini berjumpa kembali di majlis ini. Sebagian sudah yang puasa, sebagian belum, termasuk saya belum. Jadi Kak maafin kalau seandainya sedikit-sedikit saya ngopi, karena saya belum puasa. Kita akan bahas satu tema yang berkaitan dengan Ramadan. Saya kasih tema Ramadan bulan penyucian. Ya. Seperti apa yang akan kita bahas? Pertama, satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat, dan Allah mencintai orang yang membersihkan diri, menyucikan diri. Ya. Jadi kalau dari ayat ini sebenarnya kita udah bisa tahu tuh bahwa kita manusia biasa nggak bakalan bersih dari dosa. Makanya Allah bilang yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada orang-orang yang banyak bertaubat. Ya, berarti kita kalau banyak taubat berarti ada kesalahan. Gak mungkin manusia biasa ada kita gak salah, pasti ada salah. Tapi yang paling penting kalau salah itu ngaku. Setelah ngaku bertobat itu. Yang masalah itu kan kalau udah salah masih gak merasa salah, gak ngaku salah, ya, malah nyalahin yang ngingetin, bukan bertobat, itu jadi masalah. Yang kedua, Allah bilang, dan kalimat cintanya diulang lagi, dan Allah cinta orang-orang yang menyucikan diri. Ya, jadi kita bersihin diri kita. Ya, kalau taubat, ya, ini lebih umum lah. Ya, terus kita mutatahhirin, menyucikan diri. Nah, nanti di sini yang akan kita bahas lebih jauh apa makna penyucian itu. Ya, jadi kita bagaimana supaya Allah cintai, penyucian seperti apa? Kita akan lihat ya. Berikutnya dari hadis atau kalam orang-orang bijak, kalam ulama. Kita sering dengar ada ungkapan an-nadhafatu minal iman. Ya, an-nadhafatu minal iman yang hijau nih ya. Itu kalau menurut para ulama hadis memang tidak ditemukan redaksi hadis yang berbunyi an-nadhafatu minal iman. Gitu ya. Jadi kalau ditanya hadisnya riwayat siapa? Ya mungkin tak ketemu, karena memang menurut para ulama hadis itu bukan hadis. Tapi, nah ini cara menyikapi yang bijak. Jangan mentang-mentang bukan hadis ditolak. Oh ini bukan hadis, buang. Nah, begitu caranya beragama. Ada hadis sahih yang maknanya sama. Apa bunyinya? At-tuhur syatrul iman. Kesucian itu setengah daripada iman. Sama gak maknanya? Sama, cuma beda redaksi. Ya, yang satu kalimatnya an-nadhafatu minal iman. Tapi ada hadis yang sahih riwayat Imam Muslim
itu menyatakan kesucian itu setengah atau sebagian daripada iman. Nah, jadi gimana kita menyikapi kata-kata an-nazafatu minal iman? Terima, cuma jangan bilang itu hadis, itu aja. Jangan bilang itu dari Nabi. Kalau kita bilang itu dari Nabi, kita dosa, karena kita bohong. Nabi nggak ngomong itu, kita bilang ini dari Nabi. Tapi kalau kita bilang ada kata-kata yang bagus, an-nazafatu minal iman, artinya kebersihan sebagian dari iman, boleh nggak? Boleh, kan bukan dari Nabi kita bilang. Tapi ada hadis yang maknanya sama, tuh begitu caranya. Kadang-kadang orang terlalu kaku banget. Pokoknya kalau bukan dari Nabi nggak boleh diambil, ya nggak begitu caranya. Itu yang membuat kita jadi akal dalam memahami agama. Ya. Kata-kata dari Nabi, ya, beragama tuh apa yang Allah katakan, apa yang Nabi katakan, dan nilai-nilai kebaikan yang sifatnya universal itu juga harus diterima meskipun bukan dari Nabi. Ya. Jadi nilai kebaikan yang universal maksudnya itu diterima secara umum dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Terima apa enggak? Ya terima. Jangan kita bantah, jangan kita tolak. Ada yang belum ya? Insya Allah sekarang banyak banget perabotan. Udah nyambung. Udah ya. Jadi gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi setiap kali kita melihat ungkapan, ya, ungkapan dari siapa aja, kalau itu benar, terima, ya, asalkan isinya jangan mengandung kebohongan, ya, jangan kata-kata bukan dari Nabi kita bilang dari Nabi, itu nggak boleh. Jadi jangan anti dengan kebaikan. Selama itu benar, ambil, ya, meskipun ini bukan kata Nabi, an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman, ambil, cuma jangan bilang dari Nabi. Ada lagi kata-kata lain gitu, misalnya hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Hadis bukan? Bukan. Tapi benar nggak? Lah benar. Masa kita nggak cinta tanah air kita? Masa kita serahin tanah air kita kepada orang lain? Nggak boleh. Hubbul waton iman itu kata-kata ulama Ibnu Jamaah, disebutin dalam kitab-kitab. Ibnu Jamaah mengatakan hubbul waton minal iman, cintai tanah air sebagian dari iman. Maknanya apa? Ini alam amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita jaga. Kita itu sebagai hamba Allah dan khalifatullah, kita wajib jaga. Gitu. Jadi bukan ini bukan hadis Nabi, ya memang bukan hadis Nabi, tapi maknanya kan bener. Kita kudu jaga tempat kita, ya. Kita kudu jaga tanah air kita, jangan sampai dirusak, jangan sampai diambil orang. Itu hubbul waton. Gitu ya. Jadi jangan gara-gara bukan hadis Nabi kemudian enggak kita pakai gitu ya. Atau kita sendiri misalnya punya kata-kata, kalau emang itu baik ambil. Kayak kita punya dapat dari mana-mana, ambil. Kalau kata-katanya baik silakan ambil, begitu ya. Sehingga kita akan mendapatkan banyak hikmah dari mana aja gitu ya. Jangan kita kemudian menyempitkan, seakan-akan agama Islam itu sangat sempit memahaminya ya, padahal kita nggak seperti itu. Oke, ini yang berikutnya tadi ya, hadis at-tuhur syatrul iman, kesucian itu setengah atau sebagian dari iman. Jadi Islam tuh kalau dari dua ayat aja, ayat dan hadis ini, kita udah dapat gambaran bahwa Islam tuh agama yang sangat memperhatikan tentang kebersihan, tentang penyucian. Jadi Islam tuh bukan agama yang jorok, bukan agama yang kotor. Kalau ada yang kotor bukan Islamnya tapi orangnya.
Ya, kok Islam kotor? Ya yang salah jangan nyalahin agamanya, tapi yang salah orangnya. Kenapa dia nyampah? Kenapa dia buang sampah sembarangan? Kenapa dia berantakan? Nah, itu kenapa? Berarti dia yang tidak mengamalkan ajaran agamanya. Gitu ya. Jadi kita kalau pengen belajar jadi orang bersih, nggak usah jauh-jauh ke luar negeri. Nggak perlu jauh-jauh ke Jepang, nggak perlu jauh-jauh ke negara lain yang katanya bersih. Enggak. Islam sendiri udah sangat memperhatikan masalah kebersihan. Udah cukup, tinggal diamalin. Malahan kalau ngaji kitab fikih, kitab pertama bab apa? Toharoh. Ya, itu kitab fikih semua tuh di awal pasti bab toharoh. Itu menunjukkan Islam itu memang memperhatikan kebersihan. Ya. Oke, kita lanjutin. Nah, ada marotibut toharoh, derajat penyucian. Dalam Islam tuh kebersihan, penyucian nggak satu derajat. Kebersihan itu ada 4 derajat. Kalau kata Imam Ghazali, kebersihan itu ada 4 derajat. Jadi Islam tuh memperhatikan kebersihan dari yang paling luar sampai yang paling dalam. Tuh ya. 1. Penyucian badan dari najis, hadas dan kotoran. Nih, kita nih badan kita dulu nih, ini bagian paling luar. Ya. Tuh penyucian tuh. Kalau bapak ibu kena najis, disucikan apa enggak? Sucikan. Ya, pakai apa nyuciinnya? Pakai air. Airnya juga air yang bersih, yang suci menyucikan. Boleh nggak nyuci najis pakai kopi? Boleh nggak? Ya nggak boleh. Kaki kita nginjek, maaf ya, nginjek tai ayam, terus cuci pakai air sirop, boleh apa nggak? Ya nggak boleh. Pakai air yang suci menyucikan. Nah, itu ya, itu bagian luar najis. Atau kita keluar kotoran. Nah, kalau ngebersihin najis itu umum. Tapi kalau yang khusus, najis yang keluar dari kubul dan dubur namanya istinja. Beda lagi tuh. Ya, istinja itu kalau bahasa Betawinya apa? Cebok. Kalau orang Betawi ngomongnya apa? Cebok. Bahasa fikihnya istinja. Jadi istinja itu khusus untuk najis yang keluar dari kubul dan dubur. Kalau selain itu nggak disebut istinja. Misalnya ada orang mimisan, jangan dibilang istinja. Mimisan dari mana keluarnya? Dari hidung. Nah, itu nggak bisa kita bilang istinja. Kenapa? Karena keluarnya bukan dari kubul atau dubur. Ada hadas kecil, kemudian ada hadas besar. Ya, kalau hadas itu kotorannya nggak kelihatan. Kalau najis kotorannya kelihatan. Darah, nanah, muntah, bangkai itu najis tuh kelihatan tuh. Kotoran-kotoran juga ada. Kalau hadas nggak kelihatan. Kita nih, bapak ibu, kalau lagi wudhunya batal, kelihatan kotor nggak badan kita? Nggak kelihatan, ya. Kita lagi punya wudhu, terus tiba-tiba keluar angin, badan kita bersih apa kotor? Badan kita bersih kelihatannya, tapi ada kotoran yang nggak kelihatan tuh, ya, hadas namanya, ya. Atau bapak ibu lagi junub, ya, hadas besar, ya. Laki-laki ada yang ihtilam, yang mimpi basah, yang jima gitu ya, yang perempuan yang haid, yang nifas, mungkin badannya bersih, dia mandi, dia pakai baju, tapi ada hadas, ya, ada hadas. Kalau belum mandi wajib, dia masih dianggap kotor secara maknawi, nggak kelihatan tuh, itu namanya hadas. Nah, itu bagian penyucian paling luar, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masuk agak ke dalam dikit, lebih dalam lagi penyuciannya, yaitu penyucian badan dari dosa dan maksiat. Badan juga nih, ya. Apa? 7 anggota: mata, kuping, lidah, perut, tangan, kemaluan, kaki. 7 tuh. Harus disucikan. Dari apa? Dari maksiat dan dosa. Gitu. Jadi bukan cuma Islam tuh bukan cuma ngebersihin badan dari kotoran keringat, kotoran apa najis, bukan. Nih, mata jaga nih, ya, kuping jaga, ya, jangan sampai berbuat dosa. Mulut nih dijaga, jangan sampai mulut rajin berbuat dosa. Tangan, perut, nah hati-hati yang masuk ke perut, gitu ya. Kemaluan, tangan, kaki, nah itu. Jadi itu yang kedua tuh,
harus disucikan juga. Yang ketiga, apalagi lebih dalam lagi, ya. Ingat nih, manusia itu bukan cuma bagian luar. Manusia itu ada bagian luar, ada bagian dalam. Yang dalam lagi adalah penyucian hati dari akhlak yang tercela. Tuh, di dalam diri manusia kadang suka ada hasad. Ya, paham hasad? Iri, dengki. Tetangga beli mobil baru, yang mikirin pajaknya dia. Ya, tetangga beli Pajero, dia bilang, tuh gimana bensinnya? Itu pajaknya berapa? Emang dia bisa bayarnya? Lah yang beli aja nggak mikirin. Kenapa jadi dia yang mikirin? Ya, jangan, biarin aja dia mau beli, urusan dia, beli bensin urusan dia, bayar pajak urusan dia, servis urusan dia. Kenapa kita yang mikirin? Jadi bikin penyakit aja kan begitu. Ya, tetangga beli kulkas baru yang gede, dia meriang. Lah apa urusan? Ya, itu penyakit begitu dibawa ke dokter kagak baik. Ya, dicek nggak ada penyakitnya. Oh, sakit habis ngelihat tetangga beli kulkas. Tuh, begitu. Tuh hasad. Buang hasad. Dicucikan. Jangan sampai ada hasad dalam diri kita tuh. Sombong. Bisa orang sombong. Ya, sombong dengan hartanya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan kecakapannya, sombong dengan anaknya. Oh, macam-macam banyak yang bisa disombongkan tuh. Buang, bersihin. Ya, jangan ada sifat sombong, jangan ada sifat keakuan dalam diri kita tuh. Aku, aneh kalau orang Betawi, gue, nggak, jangan, udah, buang. Ya, ujub, ria, itu semuanya penyakit dalam hati, nggak kelihatan nih. Bapak ibu kalau dibawa ke rumah sakit, di ronsen kagak kelihatan tuh ujub sebelah mana tuh. Ya, diperiksa gitu pakai ronsen, wah ini ria di sebelah sini nih, ujub sebelah sini, nggak ada. Yang kelihatan paling tulang-tulangnya doang. Ya kan, hasil ronsenan tuh toraks sih kelihatan, tapi penyakit hati nggak kelihatan. Ilmu kedokteran boleh maju sampai hari ini, tapi nggak bisa ngedeteksi penyakit hati. Sampai sekarang nggak ada. Makanya jangan diremehin. Dokter itu urusannya ngobatin fisik. Kalau pengen ngobatin penyakit hati, penyakit jiwa, datang ke ulama yang soleh. Nah, sembuh tuh. Jadi ulama soleh itu dokter juga, dokter spesialis penyakit dalam. Nah iya memang. Cuma bukan penyakit ginjal, bukan penyakit jantung, bukan penyakit apalagi lambung, enggak nih, lebih dalam nih, yang kagak kedeteksi sama alat-alat canggih hari ini. Gimana Ustadz kalau saya orangnya emosian? Nah, Nabi begitu cara ngobatin sahabat yang emosian, emosional, marah mulu. Makanya Nabi, la taghdab, jangan marah. Nanya lagi, la taghdab. Jadi Nabi kasih terapi begitu. Ada sahabat yang pelit, mungkin diobatin sama Nabi. Ada sahabat yang mungkin kadang ada sombong, Nabi obatin. Nah sekarang Nabi udah nggak ada, ya udah ulama yang ngikutin jalan Nabi, ini yang bisa ngobatin tuh penyakit-penyakit kayak begitu. Kalau kita nggak peduli ya penyakit. Cuma kebanyakan orang lebih takut kena penyakit fisik daripada penyakit jiwa. Giliran penyakit fisik, buru-buru udah nyari obat, buru-buru udah ke dokter umum nggak puas, ke dokter spesialis. Bayar lagi, mahal, sampai dioperasi. Penyakit jiwanya nggak diobatin, nggak nyari obat, ya, nggak mau ke ustadz, takut, padahal ke ustadz gratis, ya, konsultasi gratis, nggak bayar. Bayar apa nggak? Kalau ke dokter spesialis, oh enak. Kalau dokter kayak ke saya nih, ada konsultasi nggak bayar, kecuali saya pasang tarif nih, langsung begitu ngomong pasang argo nih, ya. Sejam berapa nih? Lumayan juga nih gitu. Sehari saya ngelayanin pasien 30 pasien, lumayan tuh. Tapi kan nggak begitu, ya. Dan orang-orang ya itulah kadang-kadang kalau giliran ke dokter dia mau semangat, datang ngantri, ya, pakai BPJS. Udah ngantri, udah nggak ditanggung lagi sekarang gitu. ya macam-macam tuh. Giliran penyakit jiwanya nggak diobatin. Dia punya penyakit ini, penyakit itu, dia anteng-anteng aja. Padahal kata Imam Ghazali, kalau orang kena penyakit fisik itu selesai dengan kematian. Sesakit apapun orang, kalau udah mati udah nggak sakit lagi. Yang punya penyakit jantung, begitu mati masih sakit jantung nggak? Enggak. Yang penyakit ginjal, cuci darah, begitu mati sakit nggak? Udah nggak sakit, habis, selesai udah.
Tapi kalau nih penyakit hatinya ada, habis mati parah itu urusannya tuh. Itu panjang urusannya. Nggak ada orang nanti masuk neraka ditanya, kenapa ente masuk neraka? Dulu saya sakit jantung. Nggak ada tuh. Kenapa ente masuk neraka? Dulu saya sakit ginjal kagak berobat. Nggak ada tuh. Nggak ada di neraka yang kayak begitu. Tapi di neraka nanti banyak. Kenapa masuk neraka? Hasad, sombong, ujub, riya, banyak itu. Ya, cuman orang nggak paham, orang nggak sadar. Ya, itu penyakit dalam. Jadi penyucian yang lebih dalam. Yang terakhir adalah penyucian hati lebih dalam lagi nih, lebih dalam lagi, lebih nggak kelihatan lagi. Dari apa? Dari selain Allah Ta'ala. Ini lebih dalam lagi. Ini makna ikhlas yang paling tinggi. Cuma Allah aja, nggak ada yang lain selain Allah. Udah itu aja. Nah, ini juga susah dideteksinya nih. Nah, makanya kalau kita memahami ini, nah penyucian ini Ramadan nih momen yang bagus untuk kita melakukan penyucian ini, ya. Oke, kita lihat urutannya. Nah, makanya ada puasa tuh ada tiga tingkatan: puasa awam, puasa khusus, dan puasa khususil khusus namanya. Ini deretan puasa tuh. Kalau puasa awam itu puasa cuma nahan makan, ya, nggak makan, nggak minum, nggak ngerokok, nggak jima, dan lain-lain yang ngebatalin puasa. Puasa awam namanya itu. Yang kayak begini anak kecil juga bisa, anak-anak TK juga sekarang udah pada bisa puasa yang kayak begini, ya. Nah, yang kedua naik puasa khusus namanya. Puasa khusus tuh selain nggak makan, selain nggak minum, nggak merokok, nggak jima, dan lain-lain, dia juga nggak maksiat. Matanya dijaga, kupingnya dijaga, lidahnya dijaga, perutnya dijaga, tangan, kaki, kemaluan dijaga semua. Itu namanya puasa khusus. Nah, kalau yang puasa khususil khusus lebih dalam lagi. Puasa para nabi dan para wali kayak begini. Udah nggak ada mikirin apa-apa, cuma Allah aja udah di hati mereka tuh, nggak mikirin yang lain-lain. Ya, susah nih ya, ini berat ya, kita bukan level kita dah. Ya, paling nggak kita jangan terus-terusan puasa awam. Paling nggak gitu, paling nggak kita ambil yang tengah deh, biar naik kelas. Puasanya puasa khusus, gitu ya. Gitu. Nah, ini tingkatannya. Nah, kita lihat nih puasa awam, ya kan? Jadi yang namanya puasa awam tuh penyucian juga. Penyucian dari apa? Makan. Nggak makan. Nah, kalau yang puasa nih sekarang nih, nggak makan kan? Ya nggak makan. Terus nggak minum. Iya udah. Nggak jima. Udah. Nggak istimna. Istimna tuh masturbasi. Onani. Batal itu puasanya tuh. Ya, kalau orang yang masturbasi batal. Kalau ada yang bilang nggak batal, itu pendapat syaz. Pendapat pinggiran. Kalau dalam kitab-kitab fikih itu nggak ada. Ulama 4 mazhab sepakat istimna batal, ya. Masturbasi itu batal puasanya, gitu ya. Jadi makan batal, minum batal. Jadi kita sucikan, kita nggak makan, ya, kita kurangin makan kita tuh, ya. Minum nggak, ntar baru maghrib deh, ya. Dan yang lain ini sebenarnya ada lagi, cuman saya kasih yang simpel aja gitu ya. Jima batal, siang-siang nggak boleh, kalau malam boleh, gitu ya. Dulu kalau awal kewajiban puasa datang tuh sempet ya, orang kalau puasa malam Ramadan udah tidur terus bangun, itu dia nggak boleh menyentuh istrinya tuh, nggak boleh bergaul sama istrinya. Awalnya dulu awal pertama kewajiban puasa, begitu kejadian Sayyidina Umar, ya, begitu malam tidur, bangun tidur ngelihat bininya cakep banget dandan gitu ya, ditabrak tuh bininya sama dia, ya. Kejadian deh tuh. Cuma Sayyidina Umar orangnya jujur, berani, ya. Begitu Nabi lagi kumpul sama sahabat-sahabat di majelis, Sayyidina Umar ngaku, ya Rasul, halaktu ya Rasulullah, saya celaka nih. Kenapa ya, kata Nabi? Celaka. Waqa'tu ala mraati, saya nabrak istri saya Rasul semalam, ya. Bangun tidur ngeliat istri saya cakep banget, saya tabrak itu. Nah, waktu itu belum ada kebolehan, akhirnya turun, ya. Nah, setelah Sayyidina Umar ngomong ngaku,
Sahabat lain baru ngaku yang di pojok-pojok. Sama ya Rasul. Yang di sini juga sama. Oh banyak katanya. Ya. Akhirnya turun ayat tuh. Uhillalakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian ya pada malam Ramadan, malam bulan puasa, rafathu ila nisaikum. Ya. Boleh bergaul dengan istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu ayat turun tuh karena hikmahnya dari Sayyidina Umar itu. Ya, kalau Sayyidina Umar nggak ngaku sampai gini hari. Ya, nah, itu hikmahnya tuh. Ya, jadi Sayyidina Umar begitu. Nah, jadi orang yang puasa nih bersih nih, siang-siang kagak ada. Kalau sampai dia batalin puasanya dengan jima, kena kafarat. Ya. Kafaratnya apa? Memerdekakan budak. Pertama, ya. Oh budak udah nggak ada di sini kecuali daerah Sunda ada tuh banyak budak masih, ya. Barudak tapi tapi bukan itu ya. Puasa berturut-turut dua bulan. Nah, terus kalau nggak bisa baru ngasih makan fakir miskin 60 orang. Itu kafaratnya tuh. Dan kalau kafarat puasa 2 bulan itu baru puasa kafaratnya. Nanti tambah puasa kodoknya. Puasa kodoknya 1. Jadi kalau 60 hari berarti 61 hari. Yang 1 puasa kodoknya, yang 60 puasa kafarat. Gitu caranya. Jadi batal tuh dosa. Kalau seandainya dia batalin puasa dengan jima. Tapi kalau dia jima di bulan Ramadan siang-siang dan batalnya bukan dengan jima, ya nggak kena kafarat. Cuma dosa. Kodok aja. Tapi ini bukan ngajarin, ini hukum, lagi bicara hukum nih. Misalnya ada orang mau jima siang-siang sama istrinya, dia minum dulu. Minum. Batal nggak puasanya? Batal. Terus dia jima, kena kafarat apa enggak? Enggak, kan batalnya bukan sama jima. Batalnya sama minum. Ini saya bilang, ini saya bukan ngajarin nih. Ini bicara hukum. Fikih itu detail. Ya, kalau saya ngajarin dosa, saya biar tahu hukum nih. Jadi kalau orang minum dulu udah batal belum puasanya? Batal. Ketika dia jima, kena kafarat apa enggak? Ya kagak, kan batalnya bukan dengan jima, batalnya dengan minum. Hah? Ini dosa, kalau dosa gitu ya. Tapi kafarat nggak kena. Karena dia takut kena kafarat, dia minum dulu. Itu lama-lama lu ini ya kan? Iya, niat awal. Hukum fikih itu nggak lihat niat begitu. Amalan yang dihukumi dalam fikih itu. Kalau masalah niat itu tasawuf masuknya, bukan fikih. Tapi kan berbuka tak dengan betul. kan gitu, Kak. Iya, kalau udah ngomong fikih itu bicaranya hukum syariat yang zahir begitu. Dia zahirnya buka batalnya pakai jima atau pakai minum. Nah, minum udah itu hukumnya. Secara fikih itu hukum begitu. Makanya orang bisa helah dengan hukum fikih. Nah, di situ perlunya fikih dilapisin dengan tasawuf supaya nggak macam-macam. Gitu. Ya, secara fikih begitu. Bisa aja. Kalau mau diakal-akalin bisa, fikih itu bisa. Yang tadinya haram bisa jadi halal bisa. Secara fikih. Contoh lagi misalnya nih. Orang misalnya nanti wajib zakat. Ya, aturannya dia wajib keluar zakat nih. Begitu udah mau haul, duitnya dikirimin ke yang lain, dibeliin yang lain. Jadi nggak kena zakat. Secara fikih dia nggak kena zakat karena hartanya berkurang dari nisab. Tapi dia dosa karena niatnya helah, begitu. Secara bedakan antara niat sama amalnya. Nah, kalau dalam fikih itu yang dihukum amalnya tadi tuh. Ya, zahirnya begitu. Tapi sekali lagi ini bukan ngajarin ya. Ini lagi bicara hukum gitu ya. Dan yang wajib kafarat siapa? Laki apa perempuan? Laki apa perempuan? Laki, bukan perempuan. Perempuan enggak dong enak. Jangan juga. Kenapa? Ah, sekarang saya tanya, ini ilmu nih, jarang-jarang nih. Kenapa yang wajib bayar kafarat laki-laki bukan perempuan? Kalau dia batal dengan jima, kenapa yuk? Karena yang nanggung lah. Ah, itu bukan pakai fikih namanya, pakai perasaan. Ayo, kalau ngaji fikih begini, kenapa yang bayar kafarat laki-laki bukan perempuan? Karena menafkahi. Nggak ada urusan. Kalau seandainya suaminya nggak kerja, nganggur, istrinya kerja gimana? Ayo. PR.
Ayo, kenapa yang wajib bayar kafaratnya laki? Kenapa nggak perempuan? Dia pemimpin. Karena dia pemimpin. Nah, enggak, kan itu. Ayo. Nah, itu fikih. Makanya kalau belajar fikih itu sampai detail gitu. Karena nih, kalau langsung jima ya, nggak minum dulu gitu ya. Kenapa laki-laki yang berkafarat, perempuan enggak? Karena laki-laki batal puasanya dengan jima. Kan yang kena kafarat kalau batal puasa dengan jima. Nah perempuan batal puasanya bukan dengan jima, tapi masuknya sesuatu ke dalam rongga. Itu beda hukumnya. Sama kayak masuknya makanan ke dalam mulut. Oh, itu fikih namanya tuh. Itu fikih. Ya, ini makanya kalau ngaji fikih itu detail begitu. Jadi yang membuat perempuan nggak kena apa? Nggak kena kafarat karena batalnya perempuan bukan dengan jima, tapi dengan masuknya sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Bapak Ibu kalau ngaji kitab fikih, yang membatalkan puasa itu nggak disebut oleh ulama makan dan minum sebenarnya. Dukhulu ainin ila jaufin maftuh, disebutnya gitu. Masuknya sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, itu makanya batal. Makan kan masuk tuh, minum, nyicipin kan nggak ditelan, kalau ditelan batal. Ya kalau dibuang nggak batal. Ya kayak gosok gigi nggak apa-apa. Gitu ya, rongga-rongga yang terbuka itu tuh. Makanya itu kaidah fikihnya gitu. Jadi ulama mengatakan kenapa yang wajib kafarat hanya laki-laki, karena dianggapnya kayak begitu. Ya, ini biar paham nih. Itu caranya begitu, jangan bukan berarti ya karena kan laki-laki pemimpin. Nah, itu bukan fikih namanya, perasaan. Ya. Karena kalau ada yang bilang karena kan perempuan wajib taat sama suami, nggak ada urusan kayak begitu. Nah, fikih itu sampai kayak begitu didetailin, ya. Itu waktu saya ngaji disebutin kayak gitu, diceritain. Jadi maksudnya supaya kita paham hukum itu ya. Nah, jadi kita bersihin itu. Dari siang hari nggak boleh. Nah, kalau malam silahkan deh, ya begitu. Boleh, agama kita memahami. Akhirnya kata Allah, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Jadi boleh tuh jima tuh. Ya silakan. Terus istimna juga tinggalin, nggak boleh istimna. Ya, masturbasi haram, batal puasanya. Ya, beda antara apa bedanya antara istimna dengan jima? Apa bedanya antara masturbasi dengan jima? Nah, ini kalau fikih begitu. Ya, kalau di detail enak gitu jelasinnya. Kalau apa? Bedanya masturbasi dengan jima apa? Kalau masturbasi kan bisa dengan alat atau tangan sendiri. Betul, terus? Dengan langsung kelamin. Iya, jadi gini. Ini kalau dalam kitab-kitab fikih disebutnya gini. Bahasa Arabnya istimna, atau nanti juga ada sebutnya inzal. Inzal itu artinya keluar sperma. Ya. Kalau jima nggak disebut keluar sperma atau enggak, yang penting jima. Jadi batalnya puasa itu kalau dia sendiri namanya istimna atau masturbasi gitu ya. Itu yang namanya masturbasi sampai keluar sperma batal. Kalau nggak keluar sperma nggak batal. Kalau nggak keluar sperma nggak namanya istimna, nggak namanya inzal. Tapi kalau jima tidak mensyaratkan inzal. Yang namanya jima tidak mensyaratkan inzal. Kalau sudah terjadi jima, perhatikan nih. Saya bukan ngomong jorok nih, ini ngomong fikih nih ya. Lagi pula udah pada paham semua dah. Ya, yang namanya jima itu batal meskipun tidak inzal, meskipun tidak keluar sperma. Asalkan syaratnya sudah terpenuhi, yaitu adalah ketika hasyafah itu sudah masuk ke dalam vagina. Nggak usah semuanya, hasyafahnya saja, bagian yang disunat tuh. Selesai, itu saja. Ya, bisa ada orang ya jangan pakai ngomong yang ini. Bisa aja, misalnya begitu dia lagi jima, tiba-tiba ada gempa, dia nggak jadi terusin, kabur. Lo bisa kan? Wajib mandi nggak? Wajib. Puasanya batal nggak? Nggak batal kan, udah itu hukum. Jadi kalau dalam fikih itu memang sampai sedetail itu dibahas oleh para ulama. Bukan masalah lo kok begini, lo itu fikih. Ini kita ngomong lagi di majelis taklim, bukan di tempat nongkrong yang kagak beres. Kalau tempat nongkrong beres kagak bakal dibahas kayak begini. Ini kaitannya dengan hukum. Bagi dalam hukum toharoh, orang
kalau sudah jima meskipun nggak inzal wajib mandi tuh. Emang ada Ustaz? Ini tadi gambarannya gitu misalnya. Begitu lagi dia baru mulai tiba-tiba ada gempa, kan nggak mungkin diterusin. Atau ada kebakaran, teriak kebakaran, dia langsung loh, kok masih gitu? Lo bisa nggak? Itu bisa, itu belajar fikih makanya biar cerdas begitu. Ya, nggak insal, tapi kadang saya belum keluar Ustaz. Iya, tapi udah masuk. Tetap wajib mandi. Kalau puasanya batal dan dosa begitu. Itu fikih namanya. Nah, ini yang kayak gini-gini nih, dalam konteks puasa kan kita bersihin dulu nih, ya. Siang nggak boleh, kalau malam silakan, gitu ya. Jadi bagian toharoh yang paling luar dulu nih, tadi ya, toharoh dari hadas. Ya, kita bersihin diri kita tuh. Jadi Ramadan tuh bawa penyucian. Kemudian puasa khusus yang tadi, ya, dari semua yang ngebatalin puasa kita suciin tuh. Tadi nggak makan, nggak minum, nggak apa lagi. Nggak jima dan seterusnya. Terus jaga anggota tubuh 7 ya, jangan sampai maksiat, mata, kuping, lidah ya gitu ya, perut, tangan, kaki, kemaluan 7 tuh jaga deh ya. Jadi puasa jangan sampai matanya ngelihat yang diharamkan Allah ya, makanya mendingan baca Quran, banyakin puasa tuh ya. Biar kata kita hafal, buka mushaf. Biar kata kita hafal, apalagi nggak hafal, gitu. Kita hafal nih kalau baca, lihat mushaf. Jadi mata kita berpahala, ya. Baca tuh. Jangan sampai mata kita ngelihat yang lain. Dan yang ngelihat diharamkan tuh banyak, ya. Termasuk ngelihat orang lain dengan mata penghinaan, itu juga dosa, itu haram. Ya, dengan mata merendahkan itu dosa, haram, nggak boleh, ya. Kuping, nah itu juga dijaga nih, kuping jangan sampai masuk yang nggak baik ya. Dan biasanya kuping itu satu paket dengan lidah biasanya tuh. Makanya yang dosa itu bukan cuma yang gibah, tapi yang dengerin juga dosa ya. Yang gibah dosa, kata dia, saya nggak gibah Ustaz, saya kan cuma dengerin. Nah sama, kenapa? Sebab nggak akan ada yang gibah kalau nggak ada yang dengerin. Itu coba aja kalau dia mulai ngomong gibah, tahu nggak, sebentar Anda mau ke toilet, nggak jadi ngomong dia tuh ya. Tapi kalau seandainya dia bilang, tunggu, yang lagi masak pakai dimatiin kompornya ya, pengen dengerin gibah, nah, dosa. Jadi yang buat dosa itu yang gibah dosa, yang dengerin juga dosa. Nah ini kuping sama mulut dijaga gitu ya. Nah, perut hati-hati makan, jangan sampai makan yang haram ya. Terus tangan jangan sampai ngelihat, jangan sampai megang yang nggak boleh, mengambil ya dan sebagainya ya. Kemaluan tadi juga. Terus kemudian kaki ya, kaki ini jangan sampai jalan ke tempat-tempat yang nggak baik, itu jaga tuh, puasa khusus. Tambah lagi apa nih saya tambahin, akhlak yang tercela kita bersihin lagi. Berarti ini udah masuk yang ketiga nih. Jadi jangan sampai ada akhlak yang tercela selama Ramadan ya, kita bersihin deh tuh ya. Sifat hasad kita bersihin, jangan sampai hasad ya. Kita jangan sampai sombong, kita jangan sampai ria, jangan sampai macam-macam deh, bersihin deh tuh ya. Nah kemudian makan jangan berlebihan, itu juga kita sucikan diri kita, jangan sampai makannya berlebihan. Kan kita udah nahan nih, udah nahan nafsu dari subuh sampai maghrib, begitu maghrib balas dendam, berarti itu bukan puasa namanya gitu ya. Namanya puasa itu kan supaya mengendalikan nafsu, makannya ya otomatis berkurang. Kalau biasanya normal kita makan 3 kali sehari, biasanya nih orang Indonesia ada tuh sarapan, siang sama malam. Kalau puasa ya 2 kali udah, sahur sama buka, tapi dengan porsi yang biasa. Jangan begitu buka porsinya 2 piring, itu namanya kodok ya. Itu namanya makannya jamak takhir kayak begitu ya. Jadi menjamak makan siang ke malam. Kadang-kadang bisa lebih banyak. Habis terawih mindo, tahu mindo ya. Nah jadi akhirnya Ramadan makan bukan 3 kali tapi berapa kali? 4 kali. Pantesan kok habis Ramadan berat badan kagak turun. Ya gimana mau turun, modelnya begitu ya. Kan secara logika mestinya memang kita Ramadan itu berat badan turun apa naik? Turun, logikanya begitu. Tapi emang godaannya Ramadan nih. Besok coba lihat di pinggir jalan, yang dagang kolak banyak nggak nih? Banyak tuh. Yang dagang gorengan banyak nggak?
Yang dagang es banyak nggak tuh? Nah itu godaannya tuh. Kita serba salah, bingung. Kagak dibeli, kasihan saudara kita, gitu ya. Kita beli, kita makan melulu, bingung tuh. Ya, jadi akhirnya semua dimakan. Padahal ya makan sunnah nabinya korma sama air putih itu sunnahnya kan. Kadang-kadang yang sunnahnya nggak ada, gorengan wajib ya, jadi itulah. Jadi ini kita ya mudah-mudahan bisa ya belajar kita supaya puasanya lebih baik lah gitu. Udah kita pagi makan, ya, maghrib udah makan, udah selesai. Kalau bisa udah tahan lagi malam, jangan. Insya Allah tuh berat badan kita turun tuh, ya berat badan kita turun. Tapi kalau tadi modelnya sahur banyak, ya buka puasa jatah 2 lain lagi tuh, korma iya makan, air putih makan, gorengan 3, lontong 3. Sholat maghrib dulu, nasi lagi. Cakep deh tuh. Ntar habis terawih nanya lagi, buka kulkas lagi. Habis Ramadan bukan turun berat badan tapi bengkak kayak gitu tuh. Ya, kenapa? Karena nggak jaga makannya berlebihan ya. Nah ini dasar-dasarnya tentang puasa khusus. Karena Nabi dalam satu hadisnya, man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Nabi, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang jelek ya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan yang jelek dan perbuatan yang enggak baik, perbuatan yang mengandung kebodohan, yang enggak pakai ilmu, kata Allah, falaisa lillahi hajatun. Kata Nabi, Allah enggak perlu ayyada'a ta'amahu wa syarabahu kepada dia. Dia udah ninggalin makan, dia udah ninggalin minum, tapi apa? Tapi masih berbuat nggak baik. Jadi kata Allah gampang gitu. Ya saya nggak perlu kalian puasa, tapi begitu modelnya. Makan nggak makan, minum nggak minum, tapi kerjaan masih nggak bener. Jadi Allah nggak perlu puasa yang seperti itu. Ya, itu hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Ada hadis lain yang sanadnya dhaif, tapi maknanya sahih gitu ya. Ini saya harus sampaikan karena nih bukan bicara akidah, bukan bicara hukum. Ini bicara targhib wa tarhib. Ya, tarhib itu boleh. Pakai hadis-hadis dhaif itu boleh. Ya, jangan anti juga dengan hadis dhaif. Hadisnya dhaif, iya. Tapi lagi bicara apa dulu nih? Ini bukan bicara akidah, bukan bicara hukum, lagi bicara targhib wa tarhib. Apa kata Nabi? Diriwayatkan khamsun yufattirnas shaim, ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Al-kadzib, 1 bohong, wal ghibatu, ghibah, wan namimatu, namimah, ngadu domba, wal yaminul kadzibah, sumpah palsu, wan nadhru bisyahwa, dan memandang sesuatu dengan syahwat. Itu. Jadi itu tinggalin semuanya. Bohong, ya jangan. Jadi bulan puasa jangan tambah bohong, ya. Ghibah jangan. Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin disampaikan, Imam Ghazali meriwayatkan ada pada masa Nabi katanya ada orang perempuan 2 orang, ya dia lagi puasa, kemudian ghibah terus kerjaannya. Akhirnya Nabi kirim utusan, panggil tuh perempuan dua-duanya ke sini. Begitu dipanggil di hadapan Nabi, disuruh taruh kepalanya di atas baskom. Begitu taruh kepalanya di atas baskom, keluar darah. Muntah darah. Wow, yang satu lagi begitu juga. Taruh palanya di atas baskom. Begitu pakai, keluar darah banyak. Kata Nabi apa tuh? Puasa tapi ghibah. Kan Allah mengatakan itu. Ayuhibbu ahadukum ayyakulalah mahihi maitan fakarihtumuhu. Emang kamu suka makan daging bangkai saudaramu yang sudah mati? Kamu nggak suka kan? Jadi orang yang ghibah itu saking mengerikannya kata Allah kayak memakan bangkai saudaranya. Ya, orang udah meninggal dimakan, kanibal kalau kata orang sarang tuh. Gitu orang ghibah tuh. Jadi dia dikeluarin, keluar darah. Ya, makanya jangan ghibah bulan puasa. Jadi kalau bukan bulan puasa boleh dong? Enggak. jangan gitu ya. Jadi tetap nggak boleh yang namanya ghibah kapanpun nggak boleh, apalagi bulan Ramadan gitu ya. Namimah, ngadu domba ya, provokator ya, kalau sekarang sampai begitu. Sumpah palsu, itu juga nggak boleh ya. Wallahi ya, yang punya usaha jangan bohong, jangan pakai sumpah-sumpah. Dagang apa adanya ngomong. Asli palsu KW bilang ini asli kan nih, KW gitu ngomong. Jangan bilang kasih wallah asli, wallah palsu tuh ngomong tuh.
Kata Allah, ya lo dagang bawa-bawa nama gue gitu. Nggak boleh gitu. Jangan. Ditanya dagang buah, nih buahnya manis apa kagak? Gimana jawabnya? Nah nggak tahu, belum saya cobain gitu. Bener, kalau saya cobain kagak jadi dagang gitu kan. Udah, pokoknya adanya segini. Mungkin ada yang manis, ada yang asam, ya udah. Saya beli di pasar juga begini, nggak dapet gitu ya. Terus nazru bi syahwa, memandang dengan syahwat. Ya memandang apa aja. Ya pokoknya yang bisa menimbulkan syahwat ya. Kayak ini dasarnya puasa khusus, makanya kita tinggalin hal-hal yang nggak baik. Makanya, nah kemudian apa lagi? Nabi mengatakan asyamu junnatun. Puasa itu kayak tameng, ya kayak apa? Perisai. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaim. Ya, Nabi puasa itu tameng, benteng kita. Kalau kita punya tameng kan, kalau ada serangan kita bisa tangkis, kita bisa terlindungi. Gitu juga puasa. Jadi jangan sampai kalau pas lagi puasa berbuat yang nggak baik, ngomong yang nggak benar, ya pokoknya berperilaku yang Allah nggak suka. Sampai Nabi mengatakan kalau ada orang yang mencaci maki, kalau ada orang yang memerangi, maksudnya memerangi itu ngajak ribut kalau kata kita gitu. Udah bilang ini shaim, ini saya lagi puasa, jangan diladenin. Udah gitu ya, tinggalin aja udah. Gitu ya. Habis puasa sikat gitu. Jadi udah jangan, kan kita udah dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu. Udah. Pokoknya kalau ada orang-orang yang nyari gara-gara sama kita supaya ribut, udah tinggalin dah. Tinggalin aja udah. Jangan diladenin. Udah mendingan kita sibukin dengan waktu yang manfaat. Orang katain begini, biarin aja udah. Ya, bikin hati kita tenang aja. Kalau ada yang ngata-ngatain kita, lumayan pahala kita ngalir. Ya, ada yang celak begini gitu, nggak apa-apa. Lu hitung-hitung ngapusin dosa kita kan, enak gitu. Kalau kita dibilang, kalau dicela marah, emang kenapa? Allah aja ada yang celak, Nabi aja ada yang celak. Emang kita lebih mulia dari Allah dan Nabi? Ya enggak. Udah santai aja. Ya, jadi nggak usah diladenin, udah tinggalin. Gitu ya, supaya puasa kita betul-betul menjaga kita. Nah kemudian Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Banyak orang puasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar. Ada haus, juga riwayatnya begitu. Itu kenapa? Karena tadi dia nggak menyucikan dirinya dari dosa. Ya puasa-puasa tapi maksiat jalan terus. Nah gitu ya. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyami illa sahar. Dan nggak ada banyak orang yang bangun malam tapi nggak dapat pahala apa-apa, nggak dapat nilai dari bangun malam kecuali hanya begadang doang. Kenapa? So, bangun malamnya niatnya nggak bener gitu ya. Kemudian juga nggak fokus. Akhirnya dia begitu, cuman capek doang tapi nggak punya nilai apa-apa gitu ya. Nah ini supaya kita jangan masuk kategori puasanya yang awam. Jadi jauhin deh, biar dapat khusus, yang nggak bener tinggalin. Terus makan tadi ya, jangan berlebihan tuh. Ya, kata Imam Ghazali, tsumma lisyami khatimatun biha yakmul wa huwa ayyuftira ala ta'amin halal wa la ala syubhatin. Jadi berbuka makanan yang halal, jangan makan yang syubhat. Wa alla yastakthira min aklil halal. Tuh, jangan banyak-banyak makan yang halal. Ya gitu, jangan banyak-banyak udah makan. Biha itu ya tadawraku mafatahu dhahwatan. Gimana kategorinya banyak tadi? Dia makan double, yang tadi siang kagak dimakan digabung dengan pas buka puasa, itu namanya banyak. Fayakunu qad jama'a baina aklatain daf'atan wahida. Berarti dia menjamak makanannya itu. Jadi menjamak makan siang dan malam di pas buka puasa, itu namanya banyak. Ya, fayathqulu maidatuhu, ya perutnya berat. Kalau habis makan enaknya ngapain? Ya tidur, udah begitu makanya. Ya enak tidur. Ya, wa taqwa syahwatu, itu syahwatnya malah naik, pengennya tidur, pengennya main-main ya. Wa ya betulu sirrus shaum wa faidatu. Jadi akhirnya nggak dapat rahasia puasa, nggak dapat faedah apa-apa. Jadi wa yufdi ila takasul an tahajud, jadi malas tahajud. Begah. Enakan tidur. Nah gitu ya. Wa rubbama lam yastariqiz qabla subuh, bisa jadi nggak bangun sebelum subuh. Bisa jadi kebablasan karena masih kenyang. Ya, wa kullu dzalika khusran. Itu semua kerugian. Wa rubbama la tuwazihi fa'idatu sum. Bisa jadi dia nggak dapat apa-apa faedah sama sekali dari puasanya ya. Nah, kemudian Allah juga benci sama perut yang dipenuhi dengan makanan halal. Ini halal, banyak, Allah nggak demen tuh.
Ya, tsumma ijtahid an tuftiru ala ta'amin halal. Sama ya kata Imam Ghazali, usahakan makan berbuka dengan makanan yang halal. Wala tastakthir, jangan banyak-banyak. Fatazid ala ma taquluhu kullalaila. Jadi kamu nambah dari yang kamu makan tiap malam, jangan. Jadi fala farqa idza stafaita ma ta'taduhu an taqulahu daf'atan wahidatan aw daf'atain. Jadi jangan digabung kayak tadi. Ya, makan siang jadi digabung dengan makan malam, jadi double. Ya, wa innamal maqsudu kasru syahwatik, tujuan dari puasa itu untuk kita bisa mengendalikan syahwat. Wa dha'fu quwwatik, dan jangan sampai kita kuat untuk maksiat, li taqwa biha ala taqwa, supaya ketakwaan kita benar-benar ada gitu ya. Fa idza akalta ashiyatan ma tadarakta bihi ma fataka dhahwatan fala faidata fi shaumika. Kalau kamu makan malam dengan apa yang kamu makan waktu siang, ya berarti double, maka fala faidata fi shaumika, ya nggak ada faedah puasamu. Waqad taqalta ala ma'idatik, bikin perut kita tambah berat. Wa ma min wi'ain, kata Allah, tidak ada satu wadah abghadha ilallah azza wa jalla yang Allah lebih benci min batnin mulia min halal, daripada perut yang diisi dengan yang halal. Yang halal tuh bukan yang haram. Kalau yang haram jangan ngomong. Ya, apalagi yang halal kebanyakan Allah nggak suka, apalagi yang haram gitu ya. Nah, kemudian ini jangan dianggap sembarangan. Makan, kenapa kita puasa suruh ninggalin makan? Ya. Kita sering dengar, mungkin ada sebagian dai, sebagian mubaligh menyatakan bahwa apa? Salah satu hikmah puasa itu adalah agar kita bisa merasakan penderitaan orang-orang miskin, orang fakir yang jarang makan, yang susah makan, gitu ya. Pernah dengar begitu? Pernah ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa orang fakir miskin masih disuruh puasa juga? Nah, orang fakir miskin wajib puasa apa enggak? Wajib tuh. Nah, kalau pakai logika, mestinya orang fakir miskin boleh puasa enggak? Enggak mesti, kan udah biasa lapar. Kalau pakai logika, kalau pakai logika doang tuh dia akan, ya kalau gitu orang fakir miskin udah nggak usah puasa Ramadan, udah biasa lapar. Nah, tapi hikmahnya bukan cuma sebatas itu nggak salah, tapi ada hikmah yang lebih besar. Kata Imam Ghazali gini, rakus terhadap makanan termasuk induk dari segala bahaya yang besar terhadap agama. Itu masalahnya di situ. Perut itu sumber munculnya syahwat. Syahwat ini akan melahirkan syahwat seksual, libido naik tuh kalau seandainya orang makan melulu, ya, nafsunya banyak. Kalau syahwat makanan seksual udah mendominasi, maka dia pengen apa? Pengen punya harta. Kenapa? Karena untuk bisa makan enak, bisa menyalurkan syahwat butuh harta. Nah, kemudian untuk bisa dapat harta paling enak itu dengan dapat kedudukan. Kalau udah punya kedudukan, biasanya dapat duit banyak. Makanya rata-rata pejabat habis ngejabat hartanya makin dikit atau makin banyak? Makin banyak, bukan makin dikit. Ya, kalau seandainya habis ngejabat makin dikit, kagak ada yang rebutan jadi pejabat, ya kan? Tapi kenapa habis ngejabat hartanya, bahkan lagi COVID, orang-orang kehilangan pekerjaannya, ada pejabat yang hartanya nambah sampai puluhan miliar. Nah, itu kan gak logis. Kita pada kehilangan pekerjaan, dia nambah. Ya, emang bisnis dia begitu. Ya, makanya itu masalahnya. Jadi bukan cuma ninggalin makan doang, ada bahaya yang lebih besar. Kalau saya gambarin sederhananya begini. Tuh, jadi asalnya dari rakus makan. Ya, begitu rakus makan, muncul syahwat, ya kan? Gimana caranya biar bisa makan enak terus, biar syahwatnya bisa tersalurkan? Ya punya duit. Kalau nggak punya duit mana bisa makan enak? Kalau nggak punya duit mana bisa menyalurkan syahwat? Ya, baik yang halal, apalagi yang haram. Ya, semuanya ada uangnya. Yang halal ada uangnya, yang haram juga ada uang. Nah, biar dapat harta bagaimana? Ya punya jabatan. Makanya orang jadi gila. Ya, pada gila jabatan, rebutan, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Kenapa? Nanti banyak yang setoran sama dia. Ya, kalau udah ngejabat posisi tertentu, basah gitu, udah banyak yang deketin tuh, kasih sana, kasih sini. Oh, itu nggak logis udah tuh. Ya, dapat semua. Ini masalahnya. Jadi jangan kita berpikir untuk apa? Cuma ninggalin makan doang. Efeknya itu berat. Jadi dari makan bisa membuat orang lupa semuanya tuh. Jadi akhirnya gila harta, gila jabatan, udah susah. Udah penyakit gila gini susah disembuhinnya nih. Ya, nggak cukup dibawa ke rumah sakit jiwa, nggak cukup nih. Ya, yang orang-orang di jalan tuh, maaf ya, yang
yang disebut orang gila tuh, dia sih nggak dosa, orang dia emang keganggu. Tapi yang begini-gini nih bahaya nih, gila yang gini susah diobatin ini, ya, lebih mengerikan. Makanya kita tuh puasa membersihkan penyakit-penyakit kayak begini. Kalau kita makannya berlebihan, takutnya syahwatnya menguat. Nah, ketika syahwatnya nggak terkendali, mikir gimana caranya biar punya duit, karena lewat duit itu, ya, gitu, ya ngeri ya. Kayaknya ada orang yang duitnya banyak, ya, istrinya satu, ya, di rumah, di luar nggak tahu, gitu. Ya, simpenannya banyak di luar, ya, nggak tahu yang halal, tahu yang haram kan bisa aja sekarang gampang, ya, taruh di sana sini, itu karena syahwat, ya, ngeri kalau sekarang ngelihatnya banyak banget orang nyimpen itu banyak banget, wah. Nah, kemudian terakhir tadi puasa khusus. Nah, ini penyucian yang paling akhir, ya, penyucian dari selain Allah, gitu ya. Jadi hanya Allah saja yang ada dalam pikiran dia. Makanya Allah berfirman dalam Quran, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Jadi barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, jumpa dapat janji Allah, falyamal amalan shalihan, maka dia hendaknya beramal soleh. Bukan cuma beramal, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan menyekutukan Allah dengan apapun dalam ibadahnya itu. Hanya Allah saja. Udah nggak mikirin yang lain, udah Allah aja, ingatnya Allah. Setiap saat ingatnya Allah. Nah, ini memang berat nih. Ya, kita bisa ikhlas insya Allah belajar, tapi untuk terus connect dengan Allah itu nggak gampang. Ya, nah kemudian dalam hadis qudsi Nabi sampai mengatakan apa? Kata Allah, kullu amal ibni Adam yudha'afil hasanah asyru amthaliha. Ya, setiap amal hamba itu dilipat gandakan 10 kali. Ya kan? 10 kali lipat tuh. Ya, satu kebaikan dibalas 10. Illa sab'ati mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Ya, kalau kita baca ayat Quran satu huruf dibalas 10. Kita baca selawat satu dibalas 10. Kalau yang 700 apa? Sedekah, infak tuh 700 kali lipat dibalasnya tuh. Ya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, 700 kali lipat. Lebih bisa masih, kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih mampu melipat gandakan lebih dari itu bagi yang Allah kehendaki. Makanya jangan pernah takut kalau infak, kalau sedekah, pasti Allah lipat gandakan. Nah, kemudian kecuali puasa, kata Allah. Qala Allah azza wa jalla, kata Allah, illa shaum, kecuali puasa. Kalau puasa berapa balasannya? Enggak disebutin. Fa innahu li, kata Allah, puasa buat aku, wa ana ajzibi, saya yang akan balas langsung. Berapa? Enggak dikasih tahu. Itu makanya tazkiyahnya terakhir situ tuh. Ya, toharohnya gitu, udah hanya Allah saja. Enggak mikirin lagi di balasan ini itu, pokoknya udah Allah selesai. Kira-kira kalau Allah udah ngomong gini, balasannya lebih gede apa lebih kecil? Nah, begitu. Kalau yang udah ditentuin masih bisa keukur. Ibu-ibu ntar habis ngaji masing-masing ambil sembako ya, gitu kata Ustazah apa? Syarifah. Nanti ibu-ibu nanti ada satu tuh. Ini kata ini coba doang gitu, contoh gitu. Tapi kalau beneran juga boleh gitu. Ibu-ibu nanti boleh ambil sembako masing-masing satu goodie bag tuh ya. Iya. Ustadz ntar urusan aneh. Kira-kira gede apa dikit? Gede tuh. Ini contoh doang gitu ya. Tapi kalau mau dibenerin juga nggak apa-apa. Gitu. Contoh gitu. Jadi apa namanya? Allah sampai mengatakan begitu kalau soal puasa. Pokoknya berapa? 10? Bukan. 20? Bukan. 700? Bukan. Lebih bukan. Pokoknya udah urusan gue, kata Allah gitu, gampang itu. Fa inna somali, puasa buat aku. Wa ana ajibihi, saya yang balas. Berapa? Udah, lu gak usah gue campur, kata gitu. Berapa tuh urusan gue, kira-kira gitu. Maka di situ orang yang sampai makam ini dia udah nggak inget yang lain, ingatnya Allah aja udah. Allah aja. Itu makanya khusus, spesial banget. Ya, itu kita bersih betul. Makanya ada orang, jangan salahin kalau ada orang yang ibadah itu emang hanya untuk Allah doang. Jadi bukan berarti dia nggak mikir, bukan mengecilkan, karena dia tahu ada kenikmatan yang lebih tinggi. Jadi bukan berarti dia nggak butuh surga, bukan nggak butuh surga, dia tahu karena kebahagiaan orang itu tergantung pengetahuannya, tergantung ma'rifatnya. Kalau ma'rifatnya rendah, ya kebahagiaannya rendah. Tapi ma'rifatnya tinggi, kebahagiaannya makin tinggi. Anak kecil itu girang dikasih permen. Tuh anak kecil.
Tapi kalau ibu-ibu dikasih permen, girang apa kagak? Lah biasa aja. Kenapa? Karena bapak ibu udah tahu kebahagiaan yang lebih tinggi daripada permen. Ada duit gitu ya, lebih tinggi tuh ya kan. Kalau permen paling cuma sebentar habis. Ibu mungkin dikasih yang lain lagi. Nanti ada lagi. Pokoknya begitu juga. Orang nggak salah kalau ada orang yang ibadah pengen surga, ya memang begitu. Ma'rifatnya di situ. Tapi ada orang yang bukan berarti menganggap rendah hina surga, enggak. Dia pengen ketemu Allahnya langsung. Gitu ya. Itu beda ma'rifat dengan kita. Jadi nggak salah. Ya. Nah, itu kira-kira. Jadi kita penyucian jiwanya sampai akhir tuh kayak begini. Ya, mudah-mudahan bulan Ramadan ini jadi bulan yang membuat kita semakin bersih lagi ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Nah, terima kasih. Saya kembalikan ke jamaah. Kalau ada yang mau ditanya atau mau disampaikan boleh silakan. Saya sambil ngopi nih, minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, saya cuma hanya ingin nanya di masalah tadi Ustaz bilang kalau misalkan ini kan bicara fikih bukan akidah gitu ya. Jadi hukum itu jangan dihukumi dengan seakan-akan jangan akidah gitu. Sementara kan kalau kita tahu akidah itu di atas segala-galanya. Artinya kalau menurut saya gitu ya, selama ini saya pandang bahwa fikih itu juga harus berdasarkan dengan hukum yang dipahami dengan akidah itu tadi gitu. Tapi kan Ustaz tadi ini supaya yang awam lebih paham nih Ustaz ya, mungkin seperti saya juga awam gitu ya. Gimana? Jadi supaya agar lebih memahami, jangan dikotomi antara akidah dengan fikihnya itu gitu. Bagaimana caranya itu, pandangannya itu. Kan kalau tadi bicara seperti itu seakan-akan dikotomi dong, pemisahan gitu. Nah ini bagaimana cara merangkumnya, cara pandang kita terhadap akidah dengan fikih itu sendiri. Yang terkait apa tadi? Yang terkait kan tadi Ustaz bilang ini bicara fikih. Jadi kita apabila ada misalkan tadi hadis yang dhaif, Oh iya. kan kita harus terima, atau ada kata-kata yang bermanfaat itu, karena kita bukan bicara akidah nih gitu ya. Nah kadang-kadang kan jadi sumir tuh kalau yang nggak memahami secara pemahaman yang utuh gitu. Ya, itu aja Ustaz. Barangkali bisa dijelaskan supaya kami lebih paham aja. Yang namanya dikotomi itu kalau dibenturkan itu namanya dikotomi ya, tapi kalau dibedakan saja tidak dibenturkan itu tidak dikotomi, memang itu namanya klasifikasi. Jadi memang ada beda, sesuatu yang beda nggak mungkin disamakan, tapi dia saling berkaitan, jadi tidak ada dikotomi. Ya, contoh yang sederhana, laki sama perempuan sama apa beda? Beda, masa disamain? Ya nggak bisa dong. Tapi kan nggak dipertentangkan. Jadi laki dan perempuan saling melengkapi kan? Gitu. Begitu juga. Sekarang yang lain-lain, kalau tadi sekarang ilmu sama amal sama apa beda? Ya beda. Ilmu sama amal beda. Tapi dipertentangkan apa enggak? Enggak. Ya kan, ilmu butuh amal, amal butuh ilmu. Itu kan namanya klasifikasi, bukannya dikotomi. Ya, kalau dikotomi itu kayak orang barat misalnya bicara ilmu dengan agama, itu dikotomi. Kalau bicara ilmu nggak boleh bicara agama. Kalau bicara agama nggak boleh bicara ilmu. Enggak. Kalau di barat gitu, kita nggak gitu. Kita bicara agama ada ilmunya. Kita bicara ilmu umum pun harus nggak bertentangan dengan agama. Nah gitu juga dengan masalah akidah, syariat, akhlak, itu saling berkaitan, nggak ada pertentangan antara. Makanya kan rukun agama 3, Islam, iman, ihsan. Itu bukan pertentangan, bukan dikotomi, tapi karena ada pembahasan yang penekanannya lebih, sehingga memang itu yang menjadi beda.
Tapi ada titik temunya. Misalnya antara sholat itu 3 unsur masuk. Ada unsur akidahnya, ada unsur syariatnya, ada unsur akhlaknya. Ya kan? Akidahnya apa? Lah sholat itu kan harus nyembah Allah. Nah kalau dia nggak nyembah Allah ya salah. Biar kata depan Ka'bah, kalau yang disembah Ka'bah kafir dia tuh. Makanya Allah mengingatkan falyabudu rabb hadzal bait. Akidahnya di situ. Syariatnya ya sesuai tuntunan syariat, takbirnya bagaimana, rukunya, sujudnya, kan begitu. Akhlaknya mana masuknya? Ya kalau orang makin baik sholatnya kan tanha anil fahsya'i wal munkar. Semua berkaitan, ada. Cuma ketika bicara tentang perkara-perkara yang sifatnya keyakinan itu diklasifikasikan jadi oh ini ranah akidah. Oh ketika bicara amaliyah yang zahir itu hukum syariat. Ketika bicara tentang buahnya itu akhlak. Nah, itu bukan dikotomi. Ya, jadi begitu juga ketika tadi tentang hadis. Ya, para ulama itu udah tahu nih masalah yang lagi dibicarain masalah apa nih? Oh, ini masalah akidah. Karena bicara tentang masalah keyakinan-keyakinan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul dan seterusnya itu ya. Itu bukan bicara hal-hal praktek. Bukan bicara hal-hal perkara praktis. Ya, maka dia dalilnya nggak boleh pakai hadis yang doif, nggak boleh. Bahkan sebagian ulama yang lebih ketat mengatakan hadis sahih saja tidak cukup buat akidah, harus hadis mutawatir. Nah itu hadis sahih. Ada pendapat ulama yang lebih ketat, hadis sahih nggak cukup buat akidah. Kok gitu sih? Karena hadis sahih kalau tidak mutawatir dia tidak mencapai keyakinan, dia zon sifatnya. Orang yang nggak belajar ilmu hadis mana paham? Jangan mentang-mentang kan hadisnya sahih, betul sahih kalau dia tidak mutawatir, dia ahad, dia zon. Dia masih bisa dipertanyakan. Makanya hanya hadis mutawatir yang boleh bicara tentang akidah, usul-usulnya. Adapun yang furu'nya sebagian ulama mengatakan hadis sahih nggak apa-apa, yang penting ada penguat dari hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir itu nggak banyak, hadis mutawatir itu hanya 300-an hadis kurang lebihnya. Ya. Nah kemudian untuk masalah yang praktis, amalia praktis, nah itu hadisnya nggak mesti mutawatir. Sahih boleh, hasan pun boleh. Nggak sampai sahih nih, hasan saja boleh. Nah sekarang ada perkara-perkara yang nggak masuk ranah akidah, nggak masuk ranah praktis, ya halal haram, fikih yang cuma ibaratnya pemotivasi saja. Targhib wa tarhib itu kan motivasi, ngingetin, ya fadhailul a'mal, ya itu cuma supaya orang rajin ibadah aja, takut maksiat. Itu hadis dhaif pun ulama masih menerima selama tidak palsu, ya begitu. Makanya teman-teman jamaah tabligh tuh kalau baca kitabnya fadhailul a'mal tuh itu hadis dhaif banyak, enggak semuanya dhaif sih tapi banyak. Tapi nggak apa-apa, orang dia cuma ngajak sifatnya supaya rajin ibadah, nggak bicara akidah di situ. Tapi bukan berarti. Tapi masa nggak ada muatan akidahnya? Nggak ada ya, dalam masalah yang ada dalam itu nggak ada yang luput dari akidah. Itu pasti cuma lagi bahas apa nih? Ngajak ngaji, ya kan? Ngajak gitu kan? Kalau tidur misalnya baca ayat kursi, itu kan lebih kepada anjuran-anjuran. Nah makanya adanya pembagian itu bukan dikotomi. Kita meyakini bahwa semua amaliyah kita terkait dengan akidah, nggak mungkin nggak terkait. Kalau nggak terkait akidah ya udah amal kita nggak benar dari awal, ya kan? Nah, gitu kira-kira. Makanya, nah pentingnya kenapa dibuat klasifikasi agar kita tidak salah menilai, agar kita tidak gegabah memvonis. Masalah targhib wa tarhib, masalah anjuran, jangan sampai diputuskan pakai hukum yang kaku. Ya lebih berat ini haram halal bid'ah, itu berat tuh ya. Nah, masalah yang sifatnya amaliyah furu'iyah jangan diponis pakai hukum akidah, akhirnya dikufur sesat, itu bahaya juga. Standarnya beda. Makanya ulama-ulama menyusun rumus untuk menilai. Kalau dalam ranah fikih yang terjadi perbedaan pendapat, ya kayak sekarang nih ya, ada yang puasa ada yang enggak, itu kan bukan akidah itu secara praktisnya kan. Itu kita nggak sampai mengatakan hak dan batil, enggak. Shawab, khoto, udah gitu aja. Jadi kalaupun salah sifatnya relatif, salah menurut dia, tapi menurut yang lain kan belum tentu salah.
Itu tinggal saling menghargai saja. Kayak orang yang makan bubur diaduk sama nggak diaduk. Itu sawab sama khoto. Tergantung selera gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi nggak perlu marah-marah. Tapi kalau udah perkara akidah yang usul, nah itu bukan sawab dan khoto. Hak dan batil. Kalau salah pakai standar ya bahaya. Perkara fikih diputuskan pakai akidah, ya udah banyak orang jadi kafir, dikafir-kafirin. Kalau perkara usul dinilai pakai perkara fikih yang furu'iyah, orang kafir nggak dianggap kafir, bahkan orang luar Islam dianggap muslim. Nah, itu orang-orang liberal modelnya kayak begitu tuh. Kenapa? Menilai perkara usul dengan penilaian furu' itu masalah. Ya, yang waktu saya di Markas Syariah itu saya ceritain gitu tuh. Jadi menilai yang furu' dengan usul, sebaliknya menilai usul dengan furu'. Orang-orang liberal itu kan gitu motifnya. Ah itu masih ada khilafiyah. Lu khilafiyah apa? Orang udah qat'i. Nah itu, jadi makanya dibuat klasifikasi agar bisa sesuai dengan tempatnya. Kira-kira gitu ya. Wallahu a'lam. Jadi Ustaz menegaskan lagi bahwa berarti urusan fikih tidak perbedaan urusan fikih tidak mencederai akidah, begitu? Iya. Betul, kalau dia masih furu', sifatnya ijtihad, enggak ada. Jangankan beda mazhab. Imam Abu Hanifah. Ya, imam mazhab yang paling tua di antara yang 4. Dia punya murid Abu Yusuf. Itu fatwanya 2/3 beda sama gurunya. Biasa. Kenapa? Abu Hanifah ijtihad, muridnya ijtihad juga kan. Nggak jadi masalah. Nggak saling musuhan. Ya. Abu Hanifah menolak jadi hakim. Abu Yusuf jadi hakim. Coba tuh. Nggak ada tuh dibilang nggak kamu kualat nggak gitu tuh. Biasa. Imam Malik dulu gurunya Imam Syafi'i kan. Imam Syafi'i ngaji kepada Imam Malik. Sebelum Imam Syafi'i membentuk mazhab sendiri, dia mazhabnya Maliki. Oke, jadi sebatas mana fikih ini bisa mencederai akidah? Nah, di situ perlu belajar mana yang qat'i, mana yang zonni. Nah, kalau nggak belajar ya nggak tahu. Nah, mana yang sawabit, mana yang mutaghayyirat, mana yang mutlak, mana yang relatif. Kalau perkara-perkara yang qat'i, yang sudah kalau dalam bahasa fikih itu al-ma'lum minad din bid-darurah, maka itu qat'i, tidak ada keraguan, tidak ada khilafiyah, diingkari, bisa jadi lara ke akidah. Misalnya ada yang mengatakan, puasa Ramadan kagak wajib. Itu larinya ke akidah itu. Karena menafikan kewajiban yang sudah tidak ada khilafiyah di situ. Ya kan? Itu masalah. Orang Allah bilang wajib kok dia bilang kagak? Nah, itu qat'i. Tapi masalah 1 Ramadan hari ini atau besok qat'i apa enggak? Nah, enggak, itu zonni. Apa kita perlu saling mengkafirkan? Ya, enggak perlu. Kan begitu. Ya kan? Jadi harusnya gitu. Makanya perlu belajar tuh disertasinya IBHRS tuh bahas itu. Qat'i dan zonni. Bukannya di Pancasila. Tesis S2-nya. Disertasi S3-nya di Malaysia tentang qat'i dan zonni. Qat'i nanti dibagi lagi, ada qat'iyul wurud, ada qat'iyud dalalah. Nah, zonni juga begitu, ada zonniyul wurud, ada zonniyud dalalah. Ada qat'iyul wurud, zonniyud dalalah. Nah, kalau nggak belajar usul mana paham kayak begitu. Akhirnya semua dipandang qat'i semua. Nah, itu akhirnya membuat orang jadi kafir semua tuh. Kafir. Lah, perkara zonni kenapa dinilai qat'i? Sebaliknya, perkara qat'i dinilai zonni itu karena nggak meletakkan dengan benar. Ada yang qat'iyul wurud. Qat'iyul wurud berarti transmisinya itu nggak ada khilafiyah. Itu Quran tuh qat'i wurud semuanya itu. Tapi dalalahnya, maknanya tidak qat'i, ada yang zonni. Ada yang qat'i, ada yang zonni. Itu menempatkan itu nggak gampang. Nah, kalau hadis nanti ada yang qat'i, ada yang zonni dan begitulah kira-kira itu. Nah, kalau kita nggak paham akhirnya gegabah. Perbedaan khilafiyah diputuskan dengan qat'i. Syirik. Lah syirik lebih nggak boleh gitu. Ini perkaranya perkara apa dulu? Perkara qat'i atau perkara zonni? Bukan perkara qat'i kadang-kadang. Nah, sebaliknya perkara yang memang sudah qat'i memang harus disebutkan qat'i. Orang-orang kayak misalnya Ahmadiyah yang meyakini Nabi Muhammad itu bukan nabi terakhir, dia masih punya nabi Mirza Ghulam Ahmad. Itu qat'i apa zonni? Itu qat'i. Nabi akhir itu Nabi Muhammad. Ketika dia meyakini enggak, masih ada Mirza Ghulam, berarti dia salah, dia melanggar perkara yang qat'i, dia kafir.
Gitu. Itu bukan zonni. Ya, jadi kita harus adil menilainya tuh. Ya. Tapi banyak kalau gini, kalau udah bicara masalah fikih itu kebanyakan zonni, kebanyakan. Makanya orang yang ngerti fikih nggak gampang menyalahkan orang lain. Kenapa? Dia tahu sama-sama ijtihad. Tadi bayangkan tuh, Abu Yusuf dengan gurunya sendiri bedanya 2/3 pendapatnya beda, tapi nggak dikatakan sesat, finar, nggak begitu. Imam Malik, guru dari Imam Syafi'i. Ketika Imam Malik wafat, Imam Syafi'i berangkat ke Baghdad ngaji kepada murid Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ngaji. Jadi dia memadukan antara mazhab Hanafi dan Maliki. Lahir mazhab dia sendiri, Syafi'i. Imam Syafi'i menulis kitab judulnya Khilafu Malik. Tapi nggak ada caci maki, nggak ada memvonis sampai sesat, kufur gini, nggak ada. Paling dibilang Imam Malik salah dalam hal ini. Salah, tapi salah menurut dia kan. Menurut Imam Malik belum tentu salah, karena memang dia ijtihadnya begitu. Makanya kalau dalam ranah fikih, karena banyaknya zonni, harus berlapang dada. Ya yang mau ngamalin, amalin. Yang nggak usah, gitu aja. Banyak hal perkara-perkara yang sebenarnya bukan perkara qot'i, perkara zonni, tapi dipandang dengan kacamata qot'i. Itu jadi masalah. Sebaliknya juga, perkara qot'i dianggap remeh, dipandang pakai perkara zonni. Akhirnya Ahmadiyah nggak kafir, itu kan cuma beda tafsir. Nggak bisa gitu, itu qot'i masalahnya. Ya, Lia Eden nggak masalah, itu salah, jelas-jelas itu udah qot'i. Jadi semuanya harus gitu kira-kira ya. Wallahu a'lam. Ada lagi, silakan kalau. Bismillah. Ustaz mau tanya, tadi Ustaz menjelaskan kalau masalah fikih itu kebanyakan doni ya. Apakah ada yang qot'i enggak? Iya, ada. Tadi contoh, sholat wajib lima waktu apa? Ada khilafiyah nggak ulama? Nggak ada kan? Sholat 5 waktu, sholat subuh deh, sholat fardu subuh. Ada nggak yang mengatakan dari 4 imam, ada ulama mengatakan sholat subuh itu sunnah? Nggak ada, semuanya wajib. Berarti qot'i, tidak ada khilafiyah, dalil-dalilnya jelas, qot'i. Nah sekarang yang zonninya mana? Kunutnya. Kunut subuhnya qot'i apa zonni? Zonni. Yang kunut boleh, yang nggak kunut boleh, masing-masing. Gitu ya. Jadi itu antara yang qot'i dengan yang zonni harus didudukan. Kalau enggak, akhirnya ya masalah nggak kunut aja dibilang qot'i, repot itu. Atau yang kunut dibilang bid'ah, itu kan kacau. Jadi semuanya harus adil. Jadi ada yang qot'i, ada yang zonni. Ya gitu ya. Kayak apa lagi? Masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Tadi mengenai puasa khusus, Pak Ustadz, mengenai dohir itu kan susah bagi manusia ya. Terutama mungkin saya yang masih bekerja sekarang suka bergaul dengan orang yang belum mengerti. Tanya, contohnya misalnya tentang nggak sengaja sih, tapi suka ngomongin gitu, tapi kita buru-buru istighfar itu, terus gimana tuh Pak Ustadz? Itu aja Pak Ustadz. Iya memang kalau kita masih sering bergaul dengan masyarakat, apakah itu kerja ataupun silaturahim atau kemana saja lah, konteksnya ketemu orang, itu agak sulit menghindar perkara-perkara kayak gitu, agak sulit. Maka obatnya adalah kurangi kumpul-kumpul kalau nggak ada perlu. Jadi ibu hanya kumpul pada saat perlu saja, setelah selesai keperluan udah pergi, itu lebih menyelamatkan. Sebab kalau nggak ada keperluan ibu kumpul-kumpul, ya nanti awalnya sih nggak ngomongin yang begitu Bu, awalnya ngomong baik-baik aja, gimana puasanya, alhamdulillah, masya Allah, awalnya tuh. Lama-lama tahu nggak, nah udah mulai tuh. Akhirnya nyambung kemana-mana. Makanya obat yang paling ampuh, mujarab, kalau pengen ngindarin dosa-dosa yang begitu ya memang uzlah. Uzlah itu bukan selamanya ngindarin. Jadi dia tetap berinteraksi dengan masyarakat sesuai kebutuhan aja. Mau beli barang, belanja ke pasar, udah pulang.
Gitu, nggak usah ngapa-ngapain macam nggak ada perlu jalan ngaji nih ngaji udah kelar ngaji segala macam udah pulang ya. Atau jangan takutnya memang awalnya kadang-kadang nggak ada niat, tapi kan dari omongan nyambung akhirnya tanpa kita sadar jadi gibah aja sama orang lain ya gitu ya. Kalau nggak ada yang saling mengingatkan nyambung terus akhirnya itu ya. Jadi memang kayak gitu. Kalau ibu berani ya ibu ngingetin, udahlah jangan ngomong gitu jadi ngomongin orang. Kalau berani ngingetin, kalau sama teman-temannya enak gitu ya. Tapi kalau dia nggak mau berhenti juga ya udah, cara lainnya udah ibu harus pergi ninggalin itu. Kalau enggak ibu termasuk dapat dosa juga karena ada di situ sih. Ya. Iya memang itu memang obat. Jadi nanti kalau orang berbuat dosa. Jadi kan gini. Bedakan antara istighfar. Ini kalau ada satu kata-kata Imam Syafi'i ditanya apa sesuatu yang wajib dan apa yang lebih wajib. Kata Imam Syafi'i apa? Wajibun 'alan nasi ayyatubu. Wajib manusia itu bertobat. Kalau udah salah bertobat. Wajib tuh. Tapi yang lebih wajib apa? Walakin tarkudz dzunubi aujabu. Tapi ninggalin dosa lebih wajib. Ya, ibaratnya orang kalau berobat kan udah sakit. Ya, kalau berobat udah sakit, apa udah pasti sembuh kan belum tentu juga kadang-kadang tuh. Tapi udah ikhtiar bener. Ya gimana supaya dia nggak perlu berobat? Ya jangan sakit. Caranya gimana? Ya ninggalin faktor-faktor yang bisa menimbulkan penyakit. Ya, kira-kira gitu. Jadi kalau ibu udah istighfar nggak salah, itu udah bener. Ketika kita berbuat salah, istighfar itu bener tuh. Tapi kalau pengen lebih bagus gimana? Ya jauhin hal-hal yang bisa menimbulkan dosa tadi. Sehingga kita nggak perlu istighfar. Ya, dalam arti kenapa? Karena kita nggak berbuat dosa. Kalaupun kita mau istighfar bukan karena dosa, tapi karena kita ingin mendapatkan ketinggian pangkat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini istighfarnya bukan karena dosa, tapi karena beliau agar mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Gitu kira-kira. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Mau tanya ini kan tadi ada kopi dan don gitu ya. Ini tentang masalah sholawatan, ya kan? Apakah sholawat itu hanya sholawat yang sudah ada di dalam Al-Quran, sholawat Rasul ya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, hanya itu saja terkait dengan sholawat itu. Karena banyak sekali yang menafikan tentang sholawat-sholawat yang mungkin beredar di masyarakat yang saat ini. Nah, bagaimana caranya kita memandang sholawat itu yang benar gitu? Apakah sholawat-sholawat yang lain itu menjadi berdosa ketika kita melantunkan sholawat tersebut? Itu sama. Saya pernah menyaksikan dalam konten beberapa ustadz gitu ya, bahwa ternyata Imam Malik itu pernah juga, atau Imam Syafi'i dalam bukunya, saya lupa ya nama bukunya itu apa, itu juga dia pada saat menulis bukunya itu juga dia membuat sholawat sendiri gitu ya, yang artinya sholawat juga itu kepada Rasulullah gitu. Nah itu bagaimana cara memandang kita tentang sholawat itu? Karena kan khawatir juga ketika kita membacakan sholawat itu menjadi berdosa gitu. Jadi artinya tidak malah jadi kafir atau bagaimana? Itu Ustaz ya, keluar dari Islam gitu, jadi murtad gitu. Jadi kan kita juga takut tuh. Nah itu aja Ustaz, mohon dijelaskan. Kalau itu nanti masuk ke pembahasan kepada mahdoh atau ghairu mahdoh ya, atau ada juga istilahnya perkara-perkara yang sifatnya ta'abudi atau ta'akuli ya. Jadi kalau ibadah yang mahdoh yang sifatnya ta'abudi itu sampai detailnya sudah ditentukan, nggak boleh diubah-ubah. Kenapa? Akal nggak bisa masuk ke ranah itu. Contoh, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa asar zuhur 4 rakaat? Kenapa maghrib 3? Kenapa isya 4? Itu bukan ta'akuli, akal kita nggak bisa memahami itu. Itu ta'abudi. Wah kata Allah udah gitu, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Itu ta'abudi. Mahdoh. Jadi dia udah begitu, nggak bisa diubah-ubah.
dalam keadaan normal ya, kecuali lagi kosor itu beda lagi lah. Ya, gitu juga. Kenapa puasa hanya di bulan Ramadan? Itu ta'abudi. Ya, kenapa nggak diganti Rabiul Awal puasanya? Nggak bisa. Karena itu udah ta'abudi. Caranya sudah, pokoknya puasa wajib sebulan, bulannya Ramadan. Kenapa nggak bulan Rabiul Awal? Itu udah nggak bisa akal kita nggak bisa ganti-ganti itu. Gitu ya. Haji. Ya, kenapa haji hanya boleh berlaku di 3 bulan? Allah mengatakan al-hajju asyhur ma'lumat. Haji itu hanya bulan-bulan tertentu, mulai Syawal, Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah sampai tanggal 10 aja kan. Makanya nggak boleh ketika ada seorang kiai yang pengen bilang udah haji sepanjang tahun aja kayak umroh, nah, berarti dia melanggar yang ta'abudi itu nggak boleh. Jadi ada perkara yang sifatnya ta'abudi, tapi ada yang ta'akuli, bukan teknisnya nggak sampai detail itu, yang penting maknanya bisa difahami. Oh maksudnya begini, nggak masalah ada perubahan gitu ya. Makanya contoh misalnya sholawat, doa itu kan intinya minta, ya kan? Kalau mau terbaik, ya pakai kalam Allah, itu pasti terbaik, ya enggak? Karena Allah yang langsung menyampaikan doanya. Setelah itu kalam Nabi. Nah sekarang kalau di luar itu boleh apa enggak? Ya boleh, karena intinya kan minta. Ta'akuli, akal kita bisa memahami doa itu intinya minta. Dengan bahasa apapun, ya boleh. Tidak mesti harus dengan Quran, tidak mesti dengan hadis. Pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Jawa boleh. Ya, jadi kalau berdoa itu nggak pakai nanya, ini ada hadisnya apa? Enggak, dia minta sama Allah, tujuannya kan mohon sama Allah, nggak ada masalah. Ya begitu juga sholawat, ya sholawat juga kayak begitu. Makanya para ulama tuh punya doa susunan mereka sendiri, termasuk Ibnu Taimiyah itu punya doa sendiri. Ya sholawat tadi yang dikatakan Imam Syafi'i itu benar. Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah nulis sholawat yang redaksinya beda, dan ketika beliau wafat diimpikan oleh orang. Bagaimana dapat kedudukan tinggi? Karena sholawat yang ditulis dalam kitab Ar-Risalah itu. Jadi ada perkara-perkara yang memang sampai detail pengamalannya diatur, itu nggak bisa diutak-atik itu. Tapi ada yang nggak diatur, pokoknya sholawat aja. Allah menyuruh sallu alaihi wasallimu taslima, sholawat aja. Tapi yang terbaik tetap sholawat yang ma'thur dari Nabi, dari Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, itu yang terbaik karena Nabi langsung ngajarin. Jadi perkaranya gitu. Tapi bukan berarti selain itu nggak boleh diamalin, nggak begitu. Jadi boleh. Ya, doa-doa pun sama, doa-doa pun begitu. Jadi banyak doa-doa yang sahabat sendiri punya doa sendiri. Bahkan dalam sholat, sahabat-sahabat punya doa. Sampai Nabi beberapa kali nanya dalam sholat tuh. Begitu udah kelar, tadi siapa yang baca doa itu? Ya, apa? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Begitu kelar Nabi tanya, tadi siapa yang baca itu? Saya Rasul. Kenapa? Itu malaikat rebutan pengen nyatet. Kan berarti dia baca doa yang Nabi nggak ajarin tuh. Kalau Nabi tahu, Nabi nggak bakal nanya tuh. Ya, itu contoh bahwa boleh mengamalkan meskipun tidak diajarkan oleh Nabi selama isinya tidak bertentangan dengan yang diajarkan Nabi. Karena itu bukan perkara ibadah mahdhah. Ya, makanya kaidah yang lebih tepat dalam masalah ibadah itu bukan al aslu fil ibadah at-tahrim. Kan ada begitu kaidahnya tuh. Asal hukum ibadah itu adalah haram. Lebih spesifik harusnya. Al aslu fit ta'abudi at-tahrim. Asal hukum dalam perkara ta'abudi itu yang haram. Sebab kalau ta'akuli nggak haram. Kayak tadi sholawat. Baca doa, ibadah apa enggak? Ibadah kan, doa ibadah kan, sampai Nabi bilang ad-doa mukhul ibadah. Doa ibadah kan? Nah sekarang kalau seandainya sampai kaidah itu diperlakukan, asal hukum ibadah itu berarti doa juga nggak boleh tuh. Padahal ibadah juga kan doa kan? Tapi ibadah doa itu beda dengan ibadah sholat. Itu karena ibadah sholat itu ta'abudi. Ya, perkara-perkaranya tuh rukunya, sujudnya nggak boleh diganti-ganti tuh. Sementara sholawat, doa itu ta'akuli. Makanya kata ulama yang tepat itu bukan al aslu fil ibadah, tapi fit ta'abudi. Ya, perkara ta'abudi itu mah nggak boleh diganti. Kita nggak boleh umroh, bosen lah ke Mekah mulu, ke Paris gitu, nggak bisa. Ta'abudi udah memang tetap tempatnya di situ. Ya. Bahkan dalam perkara ibadah pun kadang-kadang bercampur antara yang ta'abudi dengan ta'akuli. Banyak hal. Jadi gitu harus bisa melihat. Contoh misalnya, zaman Nabi ada nggak tawaf yang pakai kendaraan? Ya pakai, iya tapi onta kan. Sekarang
wilayahnya aja udah banyak perubahan-perubahan. Ya, kita mau ziarah sekarang udah diatur banget semuanya dengan aplikasi nusuk. Ya kan? Banyak hal-hal lagi yang berkembang. Nah, yang berkembang tuh biasanya perkara-perkara yang sifatnya ta'akuli, nggak ta'budi. Kalau ta'budinya nggak bakal diotak-atik tuh, nggak boleh tuh. Tawafnya tetap, sa'inya. Sa'i itu kan ta'budinya sa'i. Yang berubah ada yang nggak sampai itu. Sa'i dulu itu adanya di luar masjid. Makanya di kitab-kitab fikih itu sa'i itu tidak ada syarat wajib bersuci. Kenapa? Karena memang di luar masjid Safa Marwah itu. Nah sekarang sa'i adanya di mana? Di dalam masjid. Kan ada perubahan. Karena kok berubah? Nah karena itu bukan perkara. Yang penting sa'i. Sa'inya nggak boleh diubah. Gitu ya. Tapi masalah lokasi, mas'anya kemudian masuk ke dalam lokasi ya itu perkara yang memang ya udah mau gimana lagi. Itu bukan perkara-perkara yang ta'budi pokoknya nggak begitu. Jadi memang dalam ibadah pun kadang-kadang begitu. Ada yang sisi ta'budinya mana, nanti ada juga sisi ta'akulinya begitu. Ya. Salat nggak bisa diubah-ubah tuh perkaranya. Tapi dalam beberapa riwayat banyak sekali nabi, sahabat, ulama dalam salat dia baca Quran, kan baca surah dia. Baca doa. Nggak ada masalah. Kenapa? Emang salat itu doa. Jadi Imam Syafi'i kalau sholat tiap lewat ayat rahmah dia berdoa agar mendapatkan rahmat, doakan orang mukmin juga. Kalau lewat ayat azab dia minta perlindungan buat diri beliau dan buat orang lain. Kan gitu, itu semuanya sifatnya ta'akuli. Doanya kira-kira sama nggak main diajarin? Belum tentu. Kan bisa jadi beda. Ya, jadi ada perkara-perkara yang dalam satu ibadah pun kadang masuk di situ yang ta'abudinya ada, yang ta'akulinya juga ada. Nah, di situ kita bisa melihat mana yang boleh berubah, mana yang tidak boleh berubah, gitu ya. Ihram, semua pakai ihram waktu lagi haji, ya. Tapi kan sekarang banyak stempelnya ihramnya, ya, stempel travel kan. Zaman Nabi ada nggak? Nggak ada. Tapi itu bukan perkara yang ini nggak boleh. Iya memang apa mas? Itu bukan perkara yang qat'i. Yang penting dia pakai ihram, selesai. Ya kan? Begitu aja. Jadi peci ini bukan ta'budi, ini ta'akuli. Mau pakai peci boleh. Ya? Jadi nggak ada masalah. Jadi dalam Islam itu tidak anti perubahan selama bukan yang prinsip. Ya, tapi jangan mengubah semua seenaknya, itu juga nggak boleh. Ya di situ nanti akhirnya muncul perbedaan di kalangan sebagian orang gitu. Ada yang mereka pokoknya kalau Nabi nggak kerjain nggak mau, ya sudah. Ada yang lihat dulu yang mana nih gitu. Meskipun Nabi nggak kerjain tapi ada landasan yang lain. Jadi akhirnya perbedaan di situ yang membuat ya terjadi perbedaan-perbedaan pandangan cara memahaminya itu. Dan kita nggak boleh saling mengkafirkan. Kata Imam Ghazali dalam kitab Faisalut Tafriqah, beliau memberikan satu panduan yang penting. Yang beliau berkata, makna kafir itu adalah mengingkari kebenaran Nabi Muhammad. Itu makna kafir. Sekarang tanya orang-orang yang berbeda amal itu, mereka masih mengakui Nabi Muhammad nabinya apa enggak? Masih kan? Cuma beda cara memahaminya. Itu bedanya. Dalam masalah apapun, yang satu memahaminya begini, satu memahaminya begitu. Tapi kalau ditanya, mereka yakin Nabi itu benar pasti. Enggak kafir. Kayaknya nggak boleh gampang mengkafirkan saudaranya hanya gara-gara beda cara memahami maksud yang disampaikan oleh Nabi. Itu aja. Kecuali dia, enggak, saya udah nggak percaya Nabi Muhammad, itu kafir. Tapi kalau dia masih sama-sama memahami, dia percaya, dia yakin Nabi Muhammad itu utusan Allah yang benar, jujur dari Allah. Cuma yang satu memahaminya begitu, satu memahami gini. Oh, sahabat aja beda memahami sholat di Bani Quraizoh. Ya kan? Kata Nabi, jangan ada yang sholat kecuali sampai Bani Quraizoh. Ada yang sholat duluan, ada yang nanti tunggu. Itu aja udah beda. Ada yang ketika nggak dapat air, tayamum sholat. Begitu ketemu air, ada yang ngulangin sholatnya, ada yang tidak. Itu aja beda. Itu biasa. Nah, kalau kafir tadi tidak meyakini Rasulullah, kan ada kafir amali dari fikih. Iya betul. Kan yang amali nggak keluar dia, nggak cuma yang murtad. Gimana? Kafir. Tadi kan kalau kafir itu tidak meyakini atau menolak Rasulullah, kan ada yang amali dari fikih. Ada sih kekafiran yang kita keluarkan dari Islam. Kalau yang tadi tidak meyakini Rasulullah itu kan yang fikih. Keluar betul. Terus kalau yang amali? Iya, itu kan berarti dia masih meyakini. Iya, kalau dia masih meyakini, dia nggak sampai kafir.
Makanya Sebutnya kafir juga. dalam mazhab Hambali nanti ada kufrun duna kufrin. Nah, itu. Ada kafir tapi tidak kafir. Nah, itu gimana maksudnya itu? Itu kafir itu peringatan keras maksudnya. Tidak sampai keluar dari Islam. Itu ada istilah dalam mazhab Hambali atau dalam kalangan sebagian ulama ada namanya kufrun duna kufrin. Jadi nggak otomatis ketika orang itu disebut kafir langsung kafir mutlak. Kadang perlu takwil. Kalau munafik itu ciri-ciri munafik Ya. ada Mbak. Tapi kalau Betul. kalau munafik dia. Ya betul. Tapi apakah itu dia keluar dari Islam? Dia bukan, dia amali. Itu nifaknya amali, bukan i'tiqadi. Dia tidak kafir. Karena semuanya masih meyakini. Katanya yang bohong itu dia masih percaya Nabi nggak? Berarti dia masih Muslim. Ya, yang dikasih amanah dia khianat masih percaya Nabi nggak? Berarti dia masih Muslim. Kan gitu. Ya, makanya memang ada hadis lain. Nabi mengatakan man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafar. Gitu ya. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia kafir. Kata itu jelas kafir. Gimana memahaminya? Kalau pakai pahaman tekstual langsung kafir berarti yang nggak sholat kafir semua. Tapi padahal maknanya apa? Bisa ditakwil. Kalau Imam Syafi'i menakwil itu kufur nikmat, bukan kufur akidah. Kecuali bisa nggak kufur akidah bisa keluar? Bisa kalau dia tidak meyakini kewajiban sholat. Kenapa kok bisa kafir? Berarti dia tidak membenarkan yang diajarkan oleh. Nah itu kan begitu larinya tuh. Berarti dia tidak percaya kebenaran Nabi. Orang Nabi bilang wajib, dia bilang nggak wajib. Tapi kalau kenapa nggak sholat? Pusing, proyek lagi gagal. Dia enggak, dia kagak kafir itu, cuma dosa. Karena dia masih meyakini bahwa sholat itu wajib. Berarti dia tidak mendustakan Nabi, gitu ya. Kira-kira gitu. Ya. Wallahu a'lam. Udah jam 9. Udah ya, cukup ya. Insyaallah nanti ketemu habis Lebaran. Ya, insyaallah Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih atas waktunya. Nanti kalau habis Lebaran mau main ke rumah juga boleh. Insyaallah. Saya siap nerima tamu kalau habis Lebaran. Jamaah Alitkon belum pernah ke rumah nih. Ya, kalau seandainya mau ke rumah, kalau sekarang saya udah siap, tapi di rumah bukan di pondok. Insyaallah lebih cukup tempatnya. Ya, demikian kita tutup dengan hamdalah dan doa kafatimah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.